akan menjelaskan mengenai skala gempa ya. Ini sekedar pengetahuan aja ya, bahwa skala gempa waktu itu kan ada yang nanya, sepertinya ya kelas kalian kan, ada kaitannya dengan skala Richter. Apakah suatu bangunan itu didesain dengan kekuatan berapa skala Richter, misalnya seperti itu. Nah, untuk skala Richter ini kan kurang pas ketika kita gunakan sebagai skala gempa yang merupakan yang terkait dengan efek yang ditimbulkan ketika terjadi gempa ya. Nah, untuk memetakan ya kerusakan akibat gempa, kemudian ditarik ke dalam skala gempa. Nah, ini lebih cocok ya menggunakan skala gempa MMI atau Modified Mercalli Intensity ya. Nah, MMI ini adalah memetakan ketika terjadi gempa ya dengan misalnya pusat bumi misalnya. Nah, skala MMI ini akan berbeda ya, grade-nya antara di Sukabumi, kemudian di Bandung, kemudian di Depok, di Jakarta, itu skala MMI-nya berbeda setiap wilayah, tergantung dari seberapa besar efek yang ditimbulkan ketika terjadi gempa tersebut di wilayah masing-masing, begitu ya. Jadi kalau untuk skala MMI ini sangat kasuistik, tergantung dengan lokasi ya, tergantung lokasi. Nah, lokasinya ini jauh nggak ke pusat gempanya, atau lokasinya ini kondisi tanahnya bagaimana, apakah tanah keras, tanah sedang, atau bagaimana. Makin keras tanah ya dari yang ada di wilayah tersebut, jika ditarik ya, dilihat dari pusat gempanya, nah itu berbeda-beda gitu ya. Kalau keras tanahnya atau batuan, maka skala MMI yang ditimbulkan itu akan lebih kecil begitu ya. Oke. Nah, untuk MMI ini ada skala 1 sampai 12 ya. 1 sampai 12. Nah, untuk 1 MMI ya, skala 1 MMI ini biasanya getarannya tidak dirasakan ya. Sangat kecil sekali sehingga hanya beberapa yang merasakan. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena letak pusat gempanya itu sangat dalam, atau letak wilayah yang pas kita tempatin itu sangat jauh dengan pusat gempa, begitu ya. Nah, kalau 2 skala MMI ini getarannya berasa. Terus ada beberapa barang ya, misalnya lampu gantung itu menjadi kelihatan bergoyang gitu. Nah, sedangkan 3 skala MMI ini getarannya sudah kita rasakan ya, seperti ada kendaraan atau kendaraan besar atau truk lewat. Jadi getarannya berasa seperti itu. Mungkin jendela kaca juga berasa bergetar gitu ya. Terus untuk 4 skala MMI ini pada siang hari, kalau terjadinya itu siang hari, maka itu dirasakan oleh kita ya yang berada di dalam rumah. Kalau juga di luar rumah ya, oleh beberapa orang. Jadi di luar rumah itu cenderung lebih nggak berasa ya kalau terjadi gempa dibanding di dalam rumah. Kemudian juga kalau di dalam rumah ya, di rumah tersebut ada kemungkinan mungkin pajangan ya keramik itu jatuh. Kemudian dinding juga sudah mengalami pergerakan. Terus jendela juga mungkin sudah ada retak-retak atau bagaimana gitu ya. Begitu. Kemudian untuk skala 5 MMI ini getarannya
sudah dirasakan oleh semua warga, semua penduduk yang ada di lokasi tersebut, ya, di wilayah tersebut. Kemudian kalau misalnya itu malam hari, banyak yang orang yang terbangun karena adanya gempa tersebut, ya, dan beberapa perabot itu mungkin pada perjatuhan gitu ya. Terus sudah kelihatan juga komponen struktur vertikal ini juga mengalami pergoyangan, ya. Terus kalau misalnya Anda ketemu lihat lonceng, ya, misalnya ada lonceng di situ yang ditaruh di misalnya digantung, nah itu dia akan berbunyi sendiri gitu ya. Berikutnya untuk 6 skala MMI. Ini getarannya makin besar, lebih besar dibanding skala 5. Terus dinding-dinding ini plesterannya sudah mengelopak atau spaling, ya, lepas. Jadi dindingnya plesterannya itu pada lepas. Terus cerobong asap juga udah mengalami kerusakan ringan. Tuh, kemudian 7 skala MMI. 7 skala MMI ini kerusakan, ya, terjadi pada bangunan-bangunan dengan konstruksi yang baik. Maksudnya, ya, bangunan satu lantai tapi dengan konstruksi yang baik ini sudah mengalami kerusakan. Misalnya, ya, bangunan dengan konstruksi yang baik itu komponen-komponen strukturnya ada, ya, lengkap. Misalnya ada fondasi, ada slope, ada tiang, ada ring bulk gitu. Nah, itu berarti konstruksi yang baik. Nah, ini sudah mengalami kerusakan kalau 7 skala MMI gitu, ya. Kalau bangunan dengan konstruksi yang kurang baik berarti dia udah hancur, ya. Bangunannya sudah runtuh, kemudian cerobong asap juga sudah mengalami kerusakan berat. Terus yang menjadi indikator lagi adalah pengendara mobil itu juga ikut merasakan terjadi gempa. Kalau gempanya ringan biasanya kita di dalam mobil itu nggak berasa, ya, tahu-tahu baca berita, oh ini lagi gempa begitu, ya. Oke. Berikutnya, ya, selanjutnya untuk 8 skala MMI. Nah, ini kalau untuk konstruksi yang baik dan kuat, ya, ini terjadi kerusakan ringan. Tapi kalau untuk bangunan yang kurang baik, nah ini ada retak-retak, terus dinding mungkin sudah runtuh, ya. Terus rangka atap rumah itu lepas. Demikian juga dengan cerobong atap mungkin sudah ambruk gitu, ya. Nah, 9 skala MMI ini sudah menunjukkan intensitas gempa yang kuat, ya, sehingga terjadi kerusakan pada bangunan yang dibangun dengan baik, ya. Dia sudah menunjukkan kerusakan. Terus pada tiangnya juga sudah mengalami distorsi, ya. Terus ada kalanya rumah yang pondasinya itu tidak fix, ya, dia bisa mengalami pergeseran. Terus ada pipa-pipa yang terjadi, yang ada di dalam rumah, ya, instalasinya itu putus. Itu menunjukkan 9 skala MMI. Kalau 10 skala MMI itu bagaimana? Bangunan yang dari kayu yang biasanya itu kuat terhadap gempa, nah ini mengalami kerusakan, ya. Terus rangka atap juga lepas, atau rangka tiang, ya, tiang rumahnya juga lepas dari pondasi. Nah, kemudian juga nampak adanya tanah, ya, yang terbelah, kemudian rel kereta api melengkung, ada tanah longsor, ya, dan lainnya, atau batu-batuan longsor gitu. Nah, untuk 11 dan 12 skala MMI ini rasanya ini sudah sangat dahsyat, ya.
Gempanya ini sangat dahsyat. Ini hanya ada beberapa bangunan yang masih kokoh berdiri. Jembatan juga sudah rusak, ya. Pipa juga sudah tidak bisa mengalirin air atau tidak mengalir lagi salurannya karena salurannya mungkin patah, ya. Terus untuk 12 skala MMI ini benar-benar sudah seperti apa namanya, ada kehancuran di muka bumi. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Halo, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Jadi seperti itu untuk skala MMI ya. Baik. Selanjutnya untuk mempersiapkan ya, kita belajar menghitung beban gempa rencana, kita perlu mengenali dulu sistem struktur. Kenapa kita perlu tahu sistem struktur? Karena ini nanti akan berkaitan dengan faktor reduksi beban gempa, kemudian faktor pembesaran momen dan faktor faktor amplifikasi dari simpangan juga ya. Nah, ini ada kaitannya dengan sistem struktur. Demikian juga untuk membuat respons spektrum, juga kita perlu mengenali sistem struktur yang akan kita gunakan, sehingga Anda perlu tahu sistem struktur yang direkomendasikan oke, gitu ya, yang mempunyai kinerja baik terhadap beban gempa. Yang pertama adalah sistem dinding penumpu atau sistem dinding struktural, ya. Sistem dinding penumpu ini berarti ketika ada beban baik lateral maupun beban gravitasi, keseluruhan itu ditahan oleh sistem struktur tersebut. Begitu. Ya, itu yang disebut dengan sistem dinding penumpu. Jadi sistem strukturnya benar-benar merupakan sistem dinding, ya, dinding struktural. Nah, untuk detailingnya, ya, ketika terjadi gempa atau ketika kita bangun gedung tersebut, ya, dengan menggunakan sistem dinding struktural pada daerah gempa ringan, maka detailingnya mengikuti dinding struktural biasa. Demikian juga pada gempa sedang, ya, menggunakan sistem DSP. Namun, untuk gempa kuat, kita harus melakukan detailing secara khusus, yaitu mengacu pada dinding struktural khusus. Begitu. Mohon izin saya minum dulu ya. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanggapi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Berikutnya adalah sistem rangka gedung. Ya, sistem rangka gedung ini memisahkan antara beban gravitasi, ya, dan beban lateral. Jadi ketika ada beban gravitasi atau beban mati dan beban hidup, itu yang menahan adalah si rangka portal ini, ya, si portal ini. Ini portal ini hanya menahan beban gravitasi atau beban yang arahnya ke bawah. Kemudian beban horizontal itu yang menahan adalah dinding strukturalnya atau dinding geser. Nah, pada sistem rangka gedung ini ada dua sistem struktur, ya, sistem portal, ya, ada dua komponen portal dan dinding struktural. Namun dalam pendistribusian beban ini dipisahkan. Begitu ya, untuk sistem rangka gedung itu seperti itu. Untuk beban gravitasi ditahan oleh portalnya. Beban horizontal ditahan oleh dinding struktural. Itu. Ya. Oke.
Nah, kalau sistemnya seperti ini, berarti si perancang itu menganut sistem rangka gedung. Untuk detailingnya bagaimana? Detailing yang dilakukan hanya pada dinding strukturalnya saja, ya, hanya pada ini saja yang dilakukan detailing. Pada gempa ringan dan gempa sedang menggunakan dinding struktural beton biasa. Tapi untuk gempa kuat, maka detailingnya mengacu pada dinding struktural beton khusus. Begitu. Oke. Nah, apakah mungkin ada pertanyaan seperti ini? Kemarin rasanya ada. Apakah bangunan yang kita desain dengan sistem struktur tertentu itu bisa kita lihat dengan apakah kita bisa ketahui hanya dengan melihatnya secara visual dan bangunannya itu sudah jadi? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Sebab kalau udah bangunan jadi, ini kan strukturalnya kadang nggak kelihatan. Sudah tertutup oleh arsitektural. Apalagi nanti ada suatu sistem struktur lagi yang hampir sama. Komponennya juga dari portal dan dinding struktural, tapi distribusi bebannya yang berbeda. Kalau di sini ya sistem rangka gedung ini memisahkan beban gravitasi dengan beban horizontal. Jadi dikondisikan untuk beban horizontal ditahan oleh dinding struktural, sedangkan beban gravitasi ditahan oleh portal. Begitu. Oke, oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah sistem rangka pemikul momen. Ya, untuk sistem rangka pemikul momen ini sistem strukturnya terdiri dari sistem rangka yang terdiri dari kolom dan balok. Ya, terdiri dari sistem struktur pemikul momen ini, komponen strukturnya adalah balok dan kolom. Jadi hanya ada dua, tidak ada dinding struktural. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti dia masuk ke sistem rangka pemikul momen, gitu ya. Nah, pada sistem rangka pemikul momen ini, baik beban gravitasi maupun beban horizontal bersama-sama ditahan oleh sistem struktur tersebut, ditahan oleh balok dan kolom tersebut. Gitu. Ya. Paham ya? Ingat ya. Jadi kalau untuk sistem rangka pemikul momen berarti kalau ada beban gravitasi dan beban horizontal, baik itu beban horizontal akibat beban angin maupun beban gempa, maka perlu eh, maka struktur tersebut ya menahan beban baik vertikal maupun horizontal gitu. Oke. Nah, bagaimana detailingnya? Kalau untuk gempa ringan, maka kita mengacu pada sistem rangka pemikul momen biasa. Biasanya untuk SRPMM itu nggak ada aturan detailing, ya. Ya udah, yang kita desain ya itu yang kita implementasikan tanpa kita treatment apapun, misalnya. Beda dengan sistem rangka pemikul momen biasa untuk sistem rangka pemikul momen menengah untuk gempa sedang ya. Meskipun sedikit dia masih ada treatment khusus. Nah, lebih lagi detailing untuk sistem rangka pemikul momen khusus ya, ini untuk gempa kuat. Ya. Baik, ada pertanyaan? David? Belum ada, Bu. Clear ya? Paham ya? Oke. Nah, biasanya ya bangunan sistem rangka pemikul momen ini yang biasa kita temui ya. Karena kan ini untuk bangunan menengah biasanya. Kalau bangunan tinggi biasanya menggunakan sistem rangka gedung atau sistem ganda ya. Nah, sekarang sistem ganda itu apa? Kalau sistem rangka gedung tadi kan
strukturnya terdiri dari rangka dan dinding geser, tapi ada pemisahan beban, distribusi beban ya. Untuk beban gravitasi yang menahan adalah sistem rangkanya, sedangkan beban horizontalnya yang menahan adalah dinding struktural. Nah, itu untuk sistem rangka gedung. Sekarang kita lihat sistem ganda ya. Secara komponen struktur ini sama dengan sistem rangka gedung. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar, yaitu beban yang bekerja didistribusikan ke komponen, ke semuanya ya, semua komponen, yaitu sistem rangka portal atau ke dinding struktural ya. Jadi pada sistem ganda ini, baik dinding struktural maupun rangka ruang atau mungkin portal ruang atau portal bidang ya, tergantung 2 dimensi atau 3 dimensinya, ini bersama-sama, secara bersama-sama menerima beban baik horizontal maupun vertikal begitu ya. Nah, kalau Anda lihat secara visual ya, dinding sistem ganda maupun sistem dinding sistem rangka gedung ini kita tidak bisa membedakan satu persatu, nggak bisa kita membedakan apakah ini sistem rangka gedung atau sistem ganda gitu. Kita nggak bisa membedakan. Apakah kita mau tanya ke komponen struktur? Nggak mungkin kan, ya? Oke. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita harus membuka nota desainnya, ya, laporan desain atau reportnya, ya. Reportnya itu menjelaskan seperti apa, konsep desainnya bagaimana, begitu, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Sorry ya, saya pengen batuk, jadi harus minum. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Nah, itulah sistem struktur yang lazim ya, yang dan direkomendasikan oleh oleh peraturan, sorry. Di SNI di situ juga dijelaskan. Tinggal nanti misalnya kayak sistem rangka pemukul momen dari material beton atau dari material baja begitu, ya. Materialnya yang apa namanya disebutkan, ya. Oke, tidak ada. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan. Misalnya waktu itu kan saya ikut webinar, Bu, pemaparan tentang yang proyek Tamrin 9 itu, Bu. Nah, dia itu kan sistem strukturnya itu, kalau yang saya lihat di pemaparannya itu, selain pakai SRPMK, terus juga pakai core wall sama shear wall, terus dia juga pakai bracing gitu, Bu. Berarti itu dia sistem strukturnya ada 3 atau gimana, Bu? Oke. Ya. Nah, biasanya itu untuk bangunan tinggi ya. Benar bangunannya tinggi? Iya, Bu, tinggi 300-an meter. Iya. Jadi untuk bangunan khusus itu berarti termasuk bangunan khusus. Ya, untuk bangunan khusus akan dimungkinkan ya atau kemungkinan sistem strukturnya itu misalnya hanya dengan dinding struktural, ada kemungkinan dia nggak cukup. Terus ketika kita kontrol, misalnya dia pakai sistem ganda atau sistem rangka gedung, ternyata kinerjanya belum firm, sehingga ditambah lagi ya komponen struktur sebagai yang merupakan penahan lateral, misalnya bracing.
Komponen penahan lateral salah satunya adalah contohnya bracing atau dinding struktural. Kalau salah satu kita pakai belum menunjukkan kinerja yang sesuai seperti yang kita inginkan, bisa kita tambah komponen struktur yang mendukung atau yang mengakomodir beban lateral gitu. Kalau 300 lantai biasanya itu riskan terhadap arah lateral kan, begitu. Sehingga perlu dilakukan double-double sistem struktur. Dan biasanya ya proses desainnya itu enggak cost based design bukan, tapi performance based design. Jadi dia menskenariokan performanya akan seperti apa sehingga cara mendesainnya mengikuti sistem performanya gitu. Oke. Ibu, terima kasih. Oke. Nah, yang kita paparkan ini hanya untuk bangunan menengah gitu ya. Nanti kalau bangunan tinggi, analisis strukturnya ya itu nggak simple ya, akan complicated gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya, saya akan menampilkan lagi materi. Oke, ketidakberaturan struktur terlebih dahulu. Ya. Baik. Jadi ketidakberaturan itu dibagi dua ya. Ketidakberaturan struktur itu dibagi dua. Yang pertama adalah ketidakberaturan arah horizontal. Nah, horizontal berarti arah horizontal dong ya. Arah horizontal tahu kan? Horizontal itu ya. Ketidakberaturannya adalah arah horizontal. Nah, di sini ketidakberaturan arah horizontal itu ada 5 ya, sebenarnya ada 6, tapi di poin 1 itu ada A dan B. Ya, gitu. Nah, ini sesuai SNI 1726/2019 ya. Yang pertama itu adalah ketidakberaturan torsi. Nah, ketidakberaturan torsi itu kalau yang kita definisikan ini kita kayaknya susah memahami ya. Coba kalian baca. Didefinisikan ada jika simpangan antar lantai tingkat maksimum torsi yang dihitung termasuk tak terduga di sebuah ujung struktur melintang terhadap sumbu lebih dari 1,2 simpangan antar lantai bla bla bla. Kayaknya kalau untuk bahasa bahasa strukturnya kan agak susah ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Nah, ini ketidakberaturan torsi ya. 1A. So, sekarang kita lihat. Oh, oke. Sebentar. Kok sudah selesai? Kita langsung lihat gambarnya saja, karena kalau kalimatnya agak susah. Bahasa simpelnya dengan ilustrasi ya, ketidakberaturan torsi itu jika simpangan maksimum ya lebih besar dari 1,2 simpangan rata-rata, tapi tidak lebih besar ya. Dia lebih besar dari 1,2 simpangan rata-rata. Jadi misalnya simpangan A ditambah simpangan B dibagi 2 itu adalah simpangan rata-rata gitu ya. Nah, ini tidak lebih besar dari simpangan maksimum ya. Simpangannya berapa? Kalau dia 1,2 kali simpangan rata-rata, dia lebih besar, dan lebih kecil dari 1,4 simpangan rata-rata, itu termasuk
terjadi ketidakberaturan torsi tipe 1A, ya. Kalau tipe 1B berarti simpangan maksimumnya lebih besar dari 1,4 simpangan rata-rata. Gitu, ya. Ya, begitu. Jadi untuk ketidakberaturan torsi itu sebenarnya kita mengontrol simpangan rata-rata terhadap simpangan maksimum. Begitu ya. Kalau simpangannya itu antara 1,2 sampai 1,4 simpangan rata-rata berarti itu termasuk tidak beraturan, ya. Bangunannya mengalami ketidakberaturan torsi tipe 1A. Kalau tipe 1B berarti ya simpangan maksimumnya lebih besar dari 1,4 simpangan rata-rata. Itu yang dimaksud dengan ketidakberaturan torsi berlebih. Gitu ya. Jadi simpangan ketidakberaturan torsi ini dibagi dua, 1A dan 1B. Ketidakberaturan torsi di mana simpangan maksimum tidak lebih dari 1,2 simpangan rata-rata, namun lebih kecil dari 1,4 simpangan maksimum. 1,4 simpangan rata-rata. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tolong dipahami. Nanti setelah ini saya akan upload ya hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan? Rata-rata, gitu ya. Oke, clear? Berikutnya adalah ketidakberaturan sudut dalam. Ketidakberaturan sudut dalam itu apabila ya panjang PY lebih besar dari 0,15 LY dan panjang PX lebih besar 0,15 LX. Begitu. Jadi kita harus ngecek rasionya ya. Ini PY ini dibanding LY berapa. Sedangkan PX dibanding LX berapa. Gitu ya. Dan dia tidak boleh lebih dari bukan tidak boleh ya, kalau dia lebih dari 0,15 maka itu termasuk ketidakberaturan sudut dalam. Oke. Jadi tidak beraturan sudut dalam. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana tidak beraturan sudut dalam ya? Itu tidak beraturan yang kedua. Kalau nggak ada tanggapan, saya lanjut. Tidak beraturan yang ketiga. Nggak ada yang ditanggapin? Halo, halo? Belum, Bu. Saya lanjut ya. Ini sudah yang kedua. Sekarang yang ketiga, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Bahasa simpelnya begini. Kalau ada plat lantai, kemudian bukaannya lebih dari 50% dari luas total pada lantai tersebut, bukan luas total keseluruhan lantai, bukan, tapi
Di lantai ini luasannya berapa misalnya ya? Ini misalnya. Kemudian bukaannya ini ya, ini itu lebih besar 50%. Maka itu disebut ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ya. Atau kekakuan efektif diafragma itu lebih besar dari 15%. Itu. Oke. Ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Kalau Anda menemui denah, kemudian ada lubang yang cukup besar, pastikan ya, apakah dia termasuk ketidakberaturan diskontinuitas diafragma atau bukan. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Oke, yang keempat sekarang. Ketidakberaturan pergeseran melintang terhadap bidang. Jadi ada setback atau loncatan bidang muka di sini ya. Nah ini juga termasuk ketidakberaturan ya, termasuk bangunan yang memiliki sifat tidak beraturan. Selanjutnya adalah ketidakberaturan sistem non paralel. Sebentar ya. Kalau kita melihat suatu denah bangunan seperti ini, berarti ini termasuk mengalami ketidakberaturan sistem non paralel. Atau misalnya ada dinding struktural di sini. Kok penempatannya seperti ini? Ini berarti termasuk kategori tidak beraturan sistem non paralel. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ya, sekarang ini ketidakberaturan arah horizontal. Kita lanjut ke tidak beraturan arah vertikal. Oh, masih paham. Ya. Arah vertikal. Oke. Sudah ketemu sekarang. Ketidakberaturan arah vertikal. Ya. Oke. Berarti yang kita tinjau adalah yang arah Z atau arah vertikal ya. Kalau tadi yang sebelumnya arah horizontal itu arah lateral ya, horizontal lateral. Ini yang arah vertikal yang kita tinjau. Oke, apa saja? Ini sebenarnya ada 1A, ada 1B, ya, 2. Ya, yang 1A itu ketidakberaturan kekakuan pikat lunak. Sedangkan 1B ketidakberaturan kekakuan pikat lunak berlebih. Ada berlebihnya.
Terus yang kedua itu ketidakberaturan berat atau massa, ya, ketidakberaturan berat atau massa. Apakah bisa? Bisa aja ya, setiap lantai itu beratnya sangat bervariasi karena fungsi bangunannya yang berbeda-beda misalnya, sehingga menghasilkan ketidakberaturan tersebut. Ya. Kemudian ada ketidakberaturan geometri vertikal. Ini ntar kita lihat. Terus yang keempat, diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral vertikal. Panjang amat ya. Terus diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat. Yang kelima B, ini diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat yang berlebih. Kita lihat sekarang ketidakberaturan tingkat lunak itu seperti apa? Ketidakberaturan tingkat lunak ini jadi di sini terkait dengan kekakuan ya, ketidakberaturan tingkat lunak itu terjadi ketidakseragaman antar lantai ya, tidak terjadi ketidakseragaman kekakuan antar lantai. Jika ya jika sebentar baterainya habis. Belum mengantuk kan? Ini sudah mulai banyak yang ke toilet nih. Misalnya ya, untuk ketidakberaturan tingkat lunak ini adalah yang gambar ini. Jadi kalau A, ya, A ini misalnya kekakuan lantai bawah A, dia lebih kecil 60%, ya, dia berbeda atau lebih kecil 60% dari B. Atau A ini kita bandingkan terhadap B, C, lantai B, lantai C, B, ya, itu A-nya lebih kecil 70%. Ini termasuk kekakuan tingkat lunak. Nah, sedangkan kekakuan tingkat lunak berlebih, kalau A dibanding B, ini adalah 70%. Gitu ya. A lebih kecil 70% dari B. Itu sehingga nanti kalau Anda misalnya mendesain ya, atau biasanya sih kalau beneran arsitek yang desain kita nggak ambil pusing ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mendesain tinggi lantainya itu A tinggi banget, misalnya 6 meter gitu ya, sedangkan B ini 2 meter atau 3 meter. Nah, kita harus kontrol ya, apakah dia termasuk ini atau termasuk ini ya, termasuk 1A atau 1B atau belum termasuk gitu ya. Jadi
Oh, oke. Kalau coret-coret nggak pas, saya harus masukkan dulu. Coba saya coret lagi ya. Kelihatan? Geser? Nggak. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini adalah ketidakberaturan tingkat lunak, di mana kekakuan A, ya, di lantai A, ini lebih kecil dari 60% kekakuan tingkat lunak di B, atau kekakuannya ya. Kekakuan A itu lebih kecil 60% dari B. Sedangkan kekakuan atau ini ya, atau A ini lebih kecil 70%. Kemudian dari tingkat lunak berlebih 70% dengan 60% lebih besar mana ya? Nah, jelas 70% lebih besar ya. Kalau selisih 80%. 80%, berarti ini lebih jauh ya. Oke, udah benar. Nah, kalau rasionya ini 7A terhadap B 70%, berarti ini ya berlunak lebih. Kalau rasio A terhadap rata-rata lantai, kekakuan lantai di atasnya ini lebih kecil dari 80%, berarti termasuk ketidakberaturan tingkat lunak berlebih, gitu ya. Oke. Kayaknya saya kebalik deh. Kalau lebih kecil kekakuannya, rasionya, ini kan selisihnya makin jauh, ya kan? saya ini kebalik. Ini justru yang 1A. Ini yang 1B. Jadi makin kecil rasionya, berarti kan dia makin jauh jaraknya, sehingga dia berlebih, gitu kan? Tapi kalau rasionya makin besar, berarti dia agak dekat. Jadi yang berlebih itu kalau nilainya kecil, ya. Oke, saya tadi salah berasumsi. Oke, ada pertanyaan? Itu untuk ketidakberaturan tingkat lunak. Nah, demikian juga nanti pesan saya, kalau misalnya Anda mau mengoptimasi kolom, misalnya ya, misalnya gini, di lantai bawah atau 2 lantai bawah ini misalnya Anda samakan, misalnya ya, Anda samakan misalnya berapa ya, 1 meter misalnya dimensinya ya, kolom-kolomnya. Ini harus Anda pastikan kekakuannya bagaimana, gitu ya. Bandingkan dengan kekakuan kolom yang di atasnya, misalnya Anda perkecil lagi. Apakah masuk sini? Kalau nggak lebih dari ini, ya, berarti tidak termasuk mengalami ketidakberaturan tingkat lunak. Gitu. Tapi kalau termasuk, nah berarti sudah masuk kategori ketidakberaturan tingkat lunak. Ya, nah ini nanti ada treatmentnya. Berarti kalau bangunan mengalami ketidakberaturan struktur, berarti tidak bisa dianalisis dengan misalnya statik ekuivalen seperti itu. Ya, tapi Anda harus tetap menghitung statik ekuivalen untuk mencari rasionya. Tapi untuk analisis beban gempanya tidak boleh menggunakan statik ekuivalen kalau terjadi ketidakberaturan struktur. Jadi nggak usah khawatir ya. Misalnya Anda mendesain ya, kok ada ketidakberaturan struktur, nggak masalah ya. Bukan berarti bangunannya tidak bisa dianalisis. Anda kan sering ketemu suatu struktur yang ketidakberaturan bangunannya itu kompleks misalnya. Itu tetap bisa dilakukan analisis
Tapi analisisnya mungkin bukan analisis statik ekuivalen, tapi analisisnya adalah analisis dinamik. Gitu. Ya. Baik, berikutnya ketidakberaturan yang kedua adalah ketidakberaturan terhadap berat ya, atau massa, atau bebannya tidak seragam. Mungkin nggak sih suatu bangunan yang fungsi bangunannya sama, massa bangunannya berbeda? Ada kemungkinan, misalnya kantor ya, gedung kantor. Tapi kantornya itu misalnya kantor telekomunikasi. Nah, ada kalanya ya, karena gedung telekomunikasi itu ada ruang baterai biasanya. Nah, ruang baterai kalau ditempatkan misalnya di sini, ya di lantai sini, satu lantai ini ruang baterai. Nah, berarti kan fungsi bangunannya, berat di lantai yang untuk ruang baterai ini lebih besar dibanding lantai lainnya. Begitu. Nah, kalau seperti itu, rasionya misalnya lebih dari 150%, berarti termasuk dalam kategori tidak beraturan massa ya, atau berat. Oke, itu. Terus selanjutnya, ini ketidakberaturan geometri vertikal. Mungkin nggak sih seperti ini? Ada kemungkinan, misalnya ya, ini misalnya contoh nih, ini muka tanah ya, muka tanah nih. Terus ini bawahnya ini basement misalnya. Struktur basementnya misalnya menggunakan dinding struktural. Nah, berarti kan ini mengalami ketidakberaturan geometri vertikal. Karena full di bawah ini dinding struktural, yang atas hanya segini misalnya ya, hanya di bentang ini saja. Berarti ini terjadi ketidakberaturan geometri vertikal ya, di mana X-nya ini lebih besar 130% terhadap Y ya, begitu. Oke. Nah, saya lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan, boleh di-cut ya. Nah, ini terjadi diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan ya, elemen penahan gempa lateral vertikal. Jadi ada diskontinuitas, ada arah bidang dalam ya. Arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gempa lateral. Nah, untuk mudahnya misalnya ya, ada struktur yang seperti ini, dinding strukturalnya itu tidak dalam satu bentang yang lurus ya. Nah, ini perlu kita cek L terhadap LX-nya bagaimana gitu ya. Nah, ini biasanya kalau seperti ini kan nggak ada rasio ya, ini kita bandingkan. Berarti L1-nya lebih besar dari L, itu menunjukkan bahwa terjadi diskontinuitas. Tapi, ya ini mungkin aja terjadi, tapi ada kemungkinan jarang, ya. Karena ini kan nanti, ya itu tadi ada diskontinuitas, torsinya juga, kita harus kontrol selain diskontinuitas. Jadi dalam satu bangunan, ada kemungkinan ketidakberaturannya lebih dari satu. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, ini juga diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral tingkat. Ya, kalau yang
5B itu yang ada tingkat berlebih. Jadi kalau tingkat itu A terhadap B kekakuannya ya, atau geser kekuatan kapasitas gesernya. Yang kita tunggu adalah kapasitas gesernya, karena di sini ada dinding struktural yang bukaannya itu tidak sama, sehingga menghasilkan kekuatan atau kapasitas geser dari dinding struktural tersebut yang berbeda. Kalau selisihnya 80, bukan selisih ya, rasionya 80%, A terhadap B 80%, maka termasuk diskontinuitas ketidakberaturan kuat lateral tingkat ya. Tapi kalau sampai 65% berarti ini berlebih. Gitu. Jadi A per B itu lebih kecil dari 65%. Oke. Ya, ada pertanyaan? Tidak beraturan sudah selesai. Jadi untuk horizontal itu ada 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau untuk horizontal. Untuk vertikal itu ada 7 tapi terbagi dari dalam 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 5B gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ya. Oke, sekarang saya mau cek. Sekarang berarti kita akan masuk ke respon spektrum ya. Pembuatan respon spektrum ya. Membuat respon spektrum. Sebentar. Nah, kalian sudah punya SNI 1726/2019? Sudah punya belum? Sudah, Bu. Ya. Oh, saya kok malah